Sejarah akuntansi. Yang pertama, era kuno 300 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Yang pertama, sistem pencatatan keuangan pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria. Yang kedua, bangsa Mesir menggunakan sistem akuntansi untuk mengelola pajak dan gaji. Yang ketiga, bangsa Yunani dan Romawi mengembangkan sistem akuntansi untuk keperluan bisnis dan pemerintahan. Abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi. Yang pertama, sistem akuntansi berkembang di Italia, terutama di kota Firenze dan Venesia. Yang kedua, Luca Pacioli menulis buku Summa de Arita Geometri yang memperkenalkan sistem akuntansi ganda. Era modern 1500 sampai 1900 Masehi. Yang pertama, revolusi industri membutuhkan sistem akuntansi yang lebih kompleks. Yang kedua, pengembangan teori akuntansi oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo. Yang ketiga, pembentukan institusi akuntansi profesional seperti Institute of Chartered Accountants di Inggris. Abad 1900 sampai 2000 Masehi. 1. Pengembangan standar akuntansi internasional. Yang kedua, pembentukan badan pengawas akuntansi seperti Securities and Exchange Commission. Yang ketiga, pengembangan teknologi akuntansi seperti komputer dan perangkat lunak. Era kontemporer 200 Masehi sampai sekarang. Pengembangan akuntansi berbasis teknologi seperti cloud accounting dan blockchain. Yang kedua, implementasi standar akuntansi internasional di berbagai negara. Yang ketiga, fokus pada akuntansi berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Akuntansi adalah proses pengumpulan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan informasi keuangan sesuatu entitas ekonomi. Manfaat kegiatan akuntansi. Yang pertama, pengambilan keputusan. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi pengguna, sehingga membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengolahan. Akuntansi membantu dalam pengolahan keuangan seperti entitas, seperti pengolahan kas, piutang, dan utang. Pemakai informasi akuntansi internal adalah pihak-pihak langsung yang terlibat dalam manajemen perusahaan dan pembuatan kebijakan. Beberapa pihak internal pemakai informasi akuntansi adalah pemilik, pemegang saham, pegawai, dan manajer. Di sisi lain, ada juga pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan manajemen perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi termasuk calon investor, kreditur, pemerintah, pemasok, hingga pelanggan. Nah, apa itu informasi akuntansi? Informasi akuntansi adalah berbagai aspek yang memberi gambaran lengkap tentang kinerja dan situasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi yang pertama adalah prinsip perolehan. Ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta atau aset, kewajiban atau utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, prinsip realisasi, maksudnya untuk mempertemukan pendapatan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Di samping itu, tujuan jika kalian menerapkan prinsip ini adalah menemukan laba bersih dalam satu periode tertentu. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antar dosen, mahasiswa, serta bebas berpengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai. Prinsip mengungkapkan penuh didefinisikan sebagai persyaratan perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi relevan dengan laporan keuangan mereka. Ini termasuk informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya mereka. Prinsip konsistensi perusahaan mengharuskan perusahaan memiliki serangkaian kebijakan dan standar konsisten menyiapkan laporan keuangan. Hal ini akan memastikan konsistensi informasi yang memberikan kepada pengguna laporan keuangan seperti kreditor dan investor. Profesi akuntan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang melakukan pembukaan perusahaan atau organisasi. Mereka yang disebut akuntan internal berasal dari berbagai posisi atau jabatan, seperti karyawan, pembukuan,
hingga direktur keuangan. Yang kedua, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberi jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Akuntan publik memberikan jasa asuransi yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis. Yang pertama, standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Yang kedua, atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi atau assertion suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nomor 3, standar jasa akuntansi dan review memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat, jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir. Yang kelima, standar pengendalian mutu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, kode etik profesi akuntan publik atau sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP atau sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAKAP dan staf profesional baik yang anggota itu.